Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kasus manajemen laba di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabella, saya dari jurusan akuntansi NIM 185201113. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba menurut para ahli, manajemen laba pada pola manajemen laba, kemudian pendapat tentang manajemen laba, faktor penyebab munculnya manajemen laba, dan terakhir saya akan menjelaskan contoh kasus real pada manajemen laba. Manajemen laba menurut para ahli. Pertama, yaitu menurut Asih dan Gudono pada tahun 2000, manajemen laba ialah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Adopted Accounting Principle atau GAAP untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Sedangkan menurut Skipper dalam Rizka dan Basuki pada tahun 2013, manajemen laba merupakan suatu kondisi di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, dan menurunkan laba. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu proses akuntansi yang disengaja oleh pihak tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pola manajemen laba. Yang pertama yaitu tentang taking a bath, yaitu pencucian atau pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan nilai sangat rendah atau sangat tinggi. Yang kedua yaitu mengenai income maximization, yaitu mengenai pola manajemen laba ini dikembalikan dari income minimization, melaporkan laba lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Kemudian yaitu ada income minimization, menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Income smoothing, yaitu pemulusan income. Pola manajemen laba yang paling menarik yaitu dengan cara melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktuasi yang normal pada periode-periode tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai pendapat tentang manajemen laba. Pertama, ada pendapat buruk, yaitu meskipun ada tantangan metodologis, dalam hal ini temuan atas reaksi positif terhadap pasar manajemen laba menyatakan bahwa secara umum manajemen menggunakan manajemen laba secara efisien. Kedua yaitu mengenai manajemen laba itu baik. Manajemen laba itu bagus atau buruk tergantung pada bagaimana cara menggunakannya. Kesimpulannya yaitu adalah baik atau buruknya manajemen laba dalam praktiknya tergantung dari pola penggunaannya. Jika penggunaannya didasarkan pada perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK, maka dapat dianggap baik. Namun, jika dalam penggunaannya untuk kepentingan khusus seperti fraud, maka dianggap buruk. Selanjutnya yaitu faktor penyebab munculnya manajemen laba. Yang pertama yaitu ada faktor kontraktual, yaitu mengenai motivasi kontraktual ini ialah hubungannya dengan perjanjian kontrak, di mana jika perusahaan menghasilkan laporan keuangan dengan laba yang tinggi di akhir masa periode kontrak, maka akan menarik sekali bagi pihak kreditur untuk terus dapat meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut. Yang kedua itu faktor politik atau motivasi politik, ini diakui sebagai daya saing dalam dunia jabatan, di mana seluruh staf akan berlomba-lomba untuk menarik hati manajer untuk memenuhi keinginan terbaik dari manajernya, untuk bisa dinilai bagus oleh manajernya. Yang ketiga itu ada perpajakan. Motivasi ini biasanya ialah untuk menekan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka dalam pelaporan keuangannya harus menekan jumlah laba yang dihasilkan dengan memperbesar jumlah beban yang ditanggung dan menekan jumlah pendapatan yang diterima perusahaan. Yang keempat itu ada bonus. Ini ialah jenis motivasi yang paling umum dalam praktek manajemen laba. Perusahaan memberikan tugas kepada manajer untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan dan tujuan perusahaan. Jika berhasil, maka akan diberikan bonus berupa uang maupun lainnya. Tuntutan ini biasanya diberikan oleh seorang manajer kepada staf keuangan untuk memberikan laporan keuangan sesuai dengan gambaran
kondisi yang diinginkan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Staf keuangan dituntut dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan masa depan bagi perusahaan. Kemudian ada contoh kasus dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk ini atau PT KAEF merupakan salah satu produsen obat-obat milik pemerintah di Indonesia. Merupakan sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adalah contoh terjadinya manajemen laba yang berawal dari adanya manipulasi laporan keuangan. Kronologisnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2001, pelaporan keuangan menunjukkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh Hans Tunakota dan Mustafa HTM. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur manajemen. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2000 dilakukan audit ulang pada laporan keuangan Kimia Farma 2001. Disajikan kembali atau di-restat. Keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau dalam persen yaitu 24,7% laba awal yang dilaporkan. Tanggal 1 dan sampai tanggal 3 Februari 2000, PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penelitian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Analisis kasus PT Kimia Farma. Yang pertama, analisa pertama yaitu ditemukan kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan oleh direksi PT Kimia Farma. Analisa yang kedua yaitu terdapat kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, itu disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Pembahasan kasus PT Kimia Farma. Hasilnya, bahwa kasus manajemen laba yang dilakukan oleh akuntan PT Kimia Farma melakukan praktek earning manajemen melalui manipulasi berbagai prosedur akuntansi di bagian persediaan, produksi, penjualan, keuangan, dan metode akuntansinya, serta mengeksplorasi unsur pembentuk laba melalui pengakuan transaksi, penilaian accounts, pengukuran accounts, serta penyajian dan pelaporan accounts dalam laporan keuangan. Pelakuan akuntansi dilakukan treatment dalam rangka pencapaian target laba yang diinginkan oleh semua pihak, yaitu stakeholder. Motivasi dari PT Kimia Farma ini yang sangat besar untuk meraih target laba yang telah ditetapkan, menyebabkan PT Kimia Farma Tbk mengabaikan praktek bisnis yang baik dan jujur. Akibat dari hal tersebut adalah terjadi penurunan kualitas laba dan pelaporan keuangan di PT Kimia Farma Tbk. Manajemen laba yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk ini tidak hanya berkaitan dengan motivasi individu manajer, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan tersebut, seperti ingin menghindari jumlah pajak terutang yang terlalu besar. Maka dalam laporan keuangannya ia menekankan beban yang ditanggungnya untuk mendapatkan hasil laba yang kecil, sehingga
Laba yang kecil tersebut atau angka pajak yang terutang dihasilkan turut kecil pula. Penyelesaian kasus PT Kimia Farma. Hasilnya, karena hal tersebut perlu dilakukan penyajian kembali, laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar. Akan tetapi, kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh kantor akuntan publik Hans Tunakota dan Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam, dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan pada tahun 2001. Jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan, untuk itu perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Selaku mantan direksi Kimia Farma Tbk, telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001, akan diminta pertanggungjawabannya, yaitu bersedia turun dari jabatannya dan akan dikenakan sanksi. Dan sebagai akuntan publik, Hans Tunakota dan Mustafa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen, akuntan publik Hans Tunakota dan Mustafa HTM harusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai kasus PT Kimia Farma Tbk. Saya Aulia Salsabella, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.